Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Bu, itu lahir di 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Ini lagu zaman dulu. Kalau umurnya kayak sama saya tahu lagu ini. Nasidariyah. Baik, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ya Bu ya, sebagai rahmatan lil alamin untuk semua umat. Beda dengan nabi-nabi yang dulu. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khatamul anbiya. Khatam, nabi penutup terakhir, sudah nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengakui nabi-nabi yang lain. Ya, risalah yang lain tetap, cuma Rasul ini risalahnya penyempurna. Ya, kenapa? Karena risalah yang dulu itu sudah tidak cocok untuk kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyempurnakan. Jadi Rasulullah itu jagoannya Bu. Alhamdulillah kita dijadikan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya Rasul yang akan memberikan syafaat yaumil kiamah. Nabi-nabi yang lain tidak. Masya Allah, ya Bu. Rasul begitu cintanya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya lakotkan ya. Sungguh, ya, kirain saya lakot ja'akum, lupa. Lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kita, bagi umat yang mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Ya, dari Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik. Sudah belum 25 jam ya, 24 jam, salah. Kenapa jadi 25 ya? 24 jam kita sehari semalam sudah belum ikut mencontoh kepada Rasulullah dari perilaku. Ibu pengen jadi, kalau Rasulullah mengatakan Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Ya, golongan yang selamat itu siapa? Ahli sunnah wal jamaah. Semuanya bisa jadi ahli sunnah wal jamaah. Ya Bu ya. Apa sih ahli sunnah wal jamaah? Ahli mengikuti sunnah Rasulullah dan para jamaah. Jangan dikata sunnah itu hanya ibadah. Sunnah itu bukan hanya baca Quran, sunnah itu bukan hanya sholat 5 waktu, sunnah itu juga bukan hanya puasa. Sunnah. Tapi bagaimana kita mengikuti perilaku Rasulullah? Ini namanya ahli sunnah wal jamaah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tata cara makan jangan sepelein. Ayo, tata cara makan saja ketika kita mengikuti sunnah, maka pahalanya berbeda lagi. Layas robanna ahadu minkum qaiman. Jangan engkau minum doang aja, jangan kau minum sambil berdiri. Kalau engkau minum sambil berdiri maka muntahkan. Ibu dari SD dulu nyadar nggak minumnya duduk? Enggak. Minum berdiri sambil jalan, pulang sekolah panas-panas bawa es jalan. Sampai emak-emak kayak begini. Ayo, Bu, masih enggak? Pulang-pulang nih panas nanti nih. Pulang nyampe rumah buka kulkas. Jeret, Ibu duduk apa berdiri? Ayo layas roban ahadu minkum qaiman.
Segelas habis belum Allahu Akbar. Berdiri seger banget, nggak nyunah. Daripada berdiri banyak yang duduran ngedepok di depan kulkas atau jongkok, masih mendingan sedikit. Harusnya memang di dekat kulkas itu ada kursi biar ngingetin kita, oh minum itu sambil, padahal itu jalan sedikit aja menuju ke kursi, itu juga nggak lama. Tapi enak banget, blok waya serobanya. Ya biasa demi lupa, janganlah engkau minum sambil berdiri, bahayanya banyak. Itu dari minum doang loh ya. Udah gitu minum kadang-kadang gelasnya gede, sekali minum blok sambil napas sambil minum. Kira-kira di napasnya masuk nggak ke gelas? Kan minum? Hah? Roster itu gini loh nyontoinnya, saya minum beneran ya. Ya bismillah sudah tadi. Saya kencengin ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ibu kan kasih minum. Enggak ya bu. Sekali teguh lepas. Sekali teguh lepas. Bukan sekali gluk. Karena aku napas di situ nyontoinnya. Bukan terus ini misalkan gelas gede ya bu ya. Gak boleh bu. Kita tidak boleh bernapas di dalam air. Makan bakso. Bu, air itu H2O ya. Benar nggak? H2O. Napas kita apa? CO2. Kalau itu bergabung, itu H2O ditambah napas kita CO2, itu jadi H2CO3 apa CO4? H2CO3 kalau nggak salah. Itu zat asam yang berbahaya buat lambung. Makanya Rasulullah tidak boleh meniup atau tidak boleh bernafas di dalam minum. Nanti akan membahayakan diri kita dan itu kita tidak sadar. Tetap makan bakso ditiup-tiup, tetap mau nyuapin anak, ibu ditiup dulu. Ayo nak cepetan. Itu namanya ibu ngeracunin anaknya secara sadar. Anaknya diracun dewe karo ibu masa Allah. Dikipas aja dulu. Ya bu, karena kita keluarin itu CO2 dan itu berbahaya. Ya Allah, makan minum aja nggak sama dengan Rasulullah ya bu ya. Makan tangannya, oh ya tangan 5 atau bu? Ya, Rasul itu hanya tangannya 3, bukan begini, bukan begini ya. Kalau begini gimana nyung ngambilnya? Contohnya begini bu, tangan 3 memang agak susah, tapi dipaksain lama-lama juga tangan 5 akhirnya. Iya bu, coba. Kenapa? Karena kita nasi. Rasulullah itu nggak nasi. Ya, iya di sana gandum, di sana itu roti gede-gede ya. Coba tangan 3 mah gampang ya bu. Iya, diusahakan bisa insya Allah. Selama ibu makan sunnah Rasulullah, pahalanya bertambah. Tuh, dari tangan ini dimasukin ke mulut. Di mulut kata Rasulullah berapa kali kunyah? 33 kunyah telan. Ibu berapa kali kunyah? 3 kali kunyah lep. Iya, makanya 10 menit 5 menit kelar sudah makanan. Yang gak kekunyah ditelen. Kan gaji makan bakso, gaji yang susah ditelen itu, susah dikunyah lep. Ibu gak kasihan sama lambungnya. Disuruh 33 kunyah itu kenapa? Supaya lambung kita gak berat. Bu nyoba deh bu, 10 kali 15 kali berasa beda bu. Iya. Bahkan sekarang ada dietnya itu diet mengunyah. Bisa turun 20 kilo ngunyah 33 kali sampai 40 kali sekali gini bu. Sekarang ada diet ngunyah. Artinya tidak lapar-lapar lagi kalau diet ya bu ya. Males kan diet itu lapar. Itu
33 ditambah di sini masuk ke perut, dikeluarin apa? Asam lambung itu memang dipakai untuk muterin makanan. Cuman kita sering kelebihan asam lambung. Ibu lucu. Ayo kita rujaan yuk. Sebelum rujaan itu minum Roma. Kok sengaja banget gitu loh. Ya, kalau mau rujaan yuk gak usah pedes-pedes, jadi gak usah minum obat dulu. Ini pada minum obat dulu nanti sakit mahnya. Nah, jadi itu ya Bu ya, asam lambungnya dikeluarin buat muter. Dan di dalam itu kayak mesin cuci doang Bu, diputar sana, diputar sini. Maka kasihan lambung kita kalau misalnya dikunyahnya kurang lama. Dan itu sunnah yang makan dari tangan, dari lisan kita, mulut kita, dari gigi-gigi kita sampai ke lambung. Sehat, Rasulullah nggak pernah sakit. Karena seperti itu, minum ini setengah jam sebelum makan. Makan buah setengah jam sebelum makan. Kalau kita habis makan buah grau-grau enak banget, salah. Buah dulu sebelum makan setengah jam 15 menit. Kalau saya kadang 15 menit gitu ya Bu, atau setengah jam baru kita makan. Jadi makan nggak banyak-banyak, udah kenyang dari air, udah kenyang dari buah. Ya, habis makan jangan minum dulu, tunggu setengah jam. Merasakan nikmatnya makanan itu luar biasa. Coba dulu. Habis makan bakso pedas-pedas jangan minum dulu. Itu rasa pedas dan rasa gurihnya itu masih berasa kalau kita tahan tidak minum. Kenikmatannya itu, nikmatnya itu luar biasa. Itu masih lama kita tahan. Coba. Bapak Ibu kepedesan. Enggak lama pedas itu, malah justru dikasih minum air aja itu malah lama. Itu sunnahnya. Minum berdiri itu banyak bahayanya Bu. Ya, jadi di ginjal kita itu ada saringannya. Dia akan ketutup, akan berfungsi saringan itu kalau kita duduk terus minum. Ketika kita berdiri, saringan itu kebuka sehingga apa? Air minum ini masih banyak mineral-mineralnya, masih banyak kotoran-kotorannya disaring kalau kita duduk. Kalau kita berdiri nggak pakai disaring langsung masuk ke ginjal kita, makanya ada batu ginjal dan lain sebagainya. Itu salah siapa? Salah kita minum dari kecil sampai tua begini masih berdiri. Ya Allah. Lambung ketika kita minum berdiri itu jatuhnya 90% dokter mengatakan lukanya itu pas jatuh awal masuk juk. Kan kita diri Bu, kan masuknya kaget kan, udah dingin pula, kaget, cerep. Jadi di situ luka lambungnya itu pas makanan atau minuman baru turun kalau kita berdiri. Kalau kita duduk dia akan perlahan turun. Ini dari satu loh makan dan minum, belum tidurnya. Ya Bu, tidur apa Bu? Ngadep kanan, miring kanan. Suami kita di kiri pamitan dulu. Sesudah macam-macam pamitan, ya ngantuk tidur ya, baru belok ke kanan ya Bu. Iya, orang udah tidur, udah lupa sama sebelah kita. Kenapa Bu? Ternyata Rasulullah nggak pernah sakit apa. Ketika kita tidur miring, di kanan ini, di kiri ini ada apa Bu? Jantung. Di kiri sini ada apa Bu? Lambung. Berhenti nggak mereka ketika kita tidur? Berhenti bekerja nggak lambung dan jantung? Enggak. Masih muter, apalagi mau tidur masih bikin mie pedes-pedes. Gitu ya Bu ya. Ibu tidur, lambung masih melinting. Jantung kita juga masih kerja. Gimana kalau mereka mirip? Nah aja yang punya aku tidur, aku ikutan tidur, besok innalillahi Bu. Ya kan Bu? Iya, makanya makan itu 2 jam sebelum tidur. Ini mau tidur bikin mie. Waduh, pedes pula. Keren banget dah pokoknya deh. Ya Bu, jadi
dari makan. Makanya pada sakit mah begah semuanya. Orang tidur harusnya istirahat, disuruh giling terus. Ini dari makan. Ibu ketahui berarti sering makan ini lagi malam-malam. Ya Allah, zolim nggak kita? Zolim. Biasa nggak kalau malam bangun tidur kita berterima kasih pada diri kita? Bangun tidur itu jangan langsung loncat, ibu. Iya, loncat ke bawah, turun maksudnya. Ibu duduk dulu, alhamdulillahilladzi. Pegang jantung kita. Iya. Ya, pegang di sini. Gitu. Iya. Berarti masih ada, ibu. Salam, Bu. Salam ke diri sendiri. Sebutin ya, assalamualaikum Ananda Sofiatun binti Suasana Indrianto, gitu Bu. Terima kasih ya, engkau udah nemenin aku. Saya sering begitu kalau bangun tidur. Terima kasih engkau sudah nemenin aku, yang sehat ya, yang kuat, yang bahagia, gitu Bu. Dikasih doa yang baik-baik. Kita baca Fatihah yuk, langsung sebut nama kita ya, khususan ila ruhi wa jasadi ya, nama kita mendasarkan di suasana yang dinata. Al-Fatihah, baca Fatihah perlahan. Sadaqallahul adzim. Ayo kita mau ke kamar mandi, mau sholat, sudah Bu. Terima kasih kepada diri kita Bu. Ibu nggak pernah bilang terima kasih. Kita itu zolim banget kadang-kadang ya. Ajak ngomong diri kita ini yang sehat, yang bahagia, Bu. Iya, ya. Mulai besok pagi ya. Insya Allah ya. Iya. Ya, sayangin diri kita biar hidupnya enak, bahagia, sehat, kuat. Ya. Itu dari sisi makan dan minum. Bagaimana dari sisi ibadah? Mau kan kita ikut ahli sunnah wal jamaah? Rasulullah SAW itu dalam setiap perbuatan beliau, sahabat itu ngikut Bu. Makanya sholat itu ada yang berbeda, ada yang di sini, ya, ada yang di sini, ada yang naik sampai ke dada sini biar terasa deg-degannya, ya, ada yang di sini. Sopan. Ya, tapi begini, ada yang begini Bu. Siapa? Orang hamil. Masa iya orang hamil di sini kalau menurut kita lihat dia maju banget. Ini maju pertama manggut tapi makanya berbeda karena sahabat melihat Rasul sholatnya begitu. Ya Bu, kadang sholatnya tahiyatnya begini, ada tahiyatnya yang nggak masalah. Semuanya ada contohnya dari Rasulullah SAW. Gak usah ribet hari gini. Ibu kalau di kota Mekah sama lihat lagi umroh, ya sebelah kita Allahu Akbar, sebelah kita antem aja nggak pakai Allahu Akbar, nggak pakai sedekah. Giliran kita sami Allahu liman hamidah dilepas, dia sami Allahu liman hamidah. Masa kita ngomong hehehe kebalik, nggak bisa. Ya, kaki itu aurat nggak? Aurat. Kita harus ditutupkan kalau sholat. Takkan kita pakai mukena, ya Bu ya. Di sono saya nemuin sebelah saya bersih, nggak pakai kaos kaki, kakinya kemana-mana sholat. Allahu Akbar. Emang mau kita tegur bulu kakinya kelihatan kan? Kita mau 3 kali gerak aja batal gitu ya. Ini tarik anak, kan orang umur daerah sana itu bawa anak kecil-kecil Bu. Emang kita biayanya gede soalnya, nggak pernah ya bawa yang kecil. Ditarik satu lagi, satu lagi ditarik. Ini udah berapa kali? Ntar lama-lama saya yang batal gitu loh ya Bu, karena melihat loh begitu. Iya, jadi nggak bisa Bu. Kita ngelurusin orang dulu tuh jempol kaki kelihatan, sholatnya nggak bisa. Ya, jadi beda-beda mazhabnya, nggak usah sok benar, sudah biarkan saja. Yang penting kita diajarinnya apa itu yang kita pakai. Gak usah ribet. Ih, aliran apa kali sholat sampai segitunya Ibu? Zaman dulu kita sholat pakai mukena warna-warni
warna-warni dibilang aliran apa sekarang? Zaman dulu putih semua ya. Sholat begini nih, sholat begini boleh nggak saya? Nih, Bu, panjang nggak? Panjang nggak? Panjang. Gede nggak? Kayak mau kena ini, mau kena mau kagak. Itu juga pakai kaos kaki, ketutup nggak? Berarti saya sholat begini sah. Allah itu hanya mengajarkan apa? Menutup aurat dari ujung rambut ke ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Ya, nggak ada disuruh pakai mukena, enggak, bukan mukena, ya Bu. Mukena mau kagak enggak. Di luar sana nggak ada orang pakai mukena. Sholatnya begini aja, gitu ya. Malah kadang-kadang kerudungnya agak pendek, ini saya panjang, jadi kalau tahiyat tertutup tangannya. Jangan sok bener ya Bu, hari gini sudah nggak apa-apa. Yang jelas intinya adalah menutup aurat. Ibu pakai mukena gede, kalau mukenanya tipis kelihatan nggak? Nah di rumah berarti kalau beli mukena jangan yang tipis. Kadang itu sampai kuping-kupingnya kelihatan, ini harus didobel Bu, nggak bisa. Ya, mending pakai begini ketutup beneran, nggak ada terang beneran. Mukena itu kadang yang tipis itu yang parasit beneran itu Bu. Sholat bisa kebuka. Ya, jadi hati-hati. Bagaimana dengan sholatnya Rasulullah SAW? Ibu sholat berapa rakaat sehari semalam? Berarti nggak pakai sunnah? Wajibnya. Pakai sunnah itu berapa? 17 doang. Itu wajibnya. Sunnahnya cuma 2. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, sholat itu wajib dan sunnah minimal 40 rakaat. Udah belum? Katanya di sunnah wal jamaah. Kalau sholat aja ya nggak semua. 40 rakaat itu minimal. Bu, sahabat itu semuanya dipakai. Pernah Rasulullah SAW, Umar sepertinya, saya ingat itu. Rasul jalan sama Umar naik kuda. Ini sebelum Nabi sholat. Di tempat itu Rasulullah berhenti muterin kuda. Ini sahabat nggak ngerti urusannya. Pokoknya Rasul muterin kuda, dia juga turun muterin kuda. Ikutin Bu. Apa yang dikerjakan Rasulullah ikutin. Setelah Rasulullah wafat, setiap di jalan itu beliau itu turun, diputar kudanya, jalan lagi. Ketika ditanya nggak tahu, pokoknya Rasulullah waktu gak jalan sama aku di sini, Rasulullah turun, puterin kuda, jalan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan apa? Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, nggak akan aku cium itu Hajar Aswad. Itu cuma batu, kata Umar. Sampai segitu Bu. Kalau Umar itu mau cium Hajar Aswad karena melihat Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad. Ini sholat Bu. 17 rakaat itu sholat wajib, ya Bu. Ditambah qobliyah ba'diyah. Ibu pakainya berapa rakaat qobliyah ba'diyah? 2 rakaat kan? Jarang kan yang 4 rakaat? 2. Kita hitung 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 10. Yang dipakai sudah berapa? Nah, sudah berapa kali pakai? Sudah pakai 12. Berarti sebelum duhur 4. Oh, asar yang gue rumah akad. Saya nanya mau akad aja. 10. Kata ibu-ibu, iya nenek-nenek udah bawa tanah. Maaf ya Nek, maaf. Aku kan masih muda. Enggak kali 10 mah. Emang yang mau meninggal nenek-nenek dulu. Ibu lo duluin nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, ibu duluan juga nggak apa-apa. Allahu Akbar. Itu 10, berarti 17 tambah 10 berapa Bu? 27. Ya Allah, alhamdulillah udah 27 kata ibu-ibu yang pakai ya Nek ya.
Ditambah lagi Rasul itu sholat tahajud dari 1/2 malam, artinya dari jam 12, jam 1 loh Rasulullah itu sholat sampai mau subuh. Ibu jam 1 ngapain? Bangun-bangun jam, iya, yang lurus 3:30-4. Yang masih jam 1 main HP itu serius ya. Ada yang jam 1 masih main HP, itu bangun-bangun 4:30. Innalillahi ya Allah. Gak dapat itu tahajud, dapat satu salam doang, udah mepet banget. Rasul itu sholat dari jam 1 sampai akhir subuh itu 11 rakaat tahajud plus witir. Ibu, tahajudnya berapa rakaat setiap hari? Nek, berapa? Witir malam ngerjainnya. Habis sholat tahajud. Kenapa nggak habis sholat isya aja? Emang isya jam berapa nenek ngantuk? Bu, isya itu setengah 7, malah jam 7:15 ngantuk. Saya itu kalau sholat witirnya habis sholat isya, ibu-ibu, 3 rakaat boleh, 1 rakaat itu minimal. Ya boleh lah minimal. Itu witir minimalis. Ya Bu ya, kayak rumah kita minimalis. Tuh, Abu Bakar itu pernah gak sama dengan Umar. Abu Bakar itu witirnya habis isya 3, gak 1 Abu Bakar, minimal 3. Umar witirnya habis sholat tahajud. Dua-duanya dipanggil sama Rasul. Itu zaman Rasul ada yang berbeda. Makanya kalau sekarang berbeda gak usah berantem. Ini ngajaran apa dia berbeda? Dia gak kunut, aku lo kunut. Gak usah berantem. Ya Bu, mau kunut mau enggak, itu semuanya sudah ada dasarnya masing-masing. Yang kunut monggo, yang nggak kunut ya nggak usah berisik. Ya Bu, Abu Bakar dipanggil. Abu Bakar, kenapa engkau witirnya habis isya? Ya Rasul, aku takut nggak bisa bangun. Ya, aku nanti nggak bisa bangun, nggak bisa sholat tahajud plus nggak bisa witir. Makanya aku witir dulu. Karena witir itu kata Abu Bakar apa? Sholat yang sangat disukai oleh Allah, bukan penutup ya Bu. Witir itu sholat ganjil dan Allah suka karena Allah satu, Allah itu witir. Ya, jadi ketika kita kerjakan habis sholat isya, maka malam tinggal tahajud, lebih enteng. Kenapa? Kalau bangun kesiangan masih bisa tahajud, nggak pakai mikir witir lagi. Maka Abu Bakar dikatakan oleh Rasulullah apa? Abu Bakar, engkau orang yang hati-hati. Umar kenapa gak mau witir setelah isya? Umar itu takut ketiduran karena enak sudah witir. Jadi anger, dia gak punya hutang witir. Jadi gak witir itu supaya apa? Apa namanya Bu? Umar bisa bangun malam, maka tahajud ditutup witir. Dan itu gak mudah. Umar, engkau orang yang istiqomah. Dua-duanya boleh, tapi nggak boleh 2 kali dalam 1 malam. Harus pilih. Kalau kita ini enaknya milih apa Bu? Sebelum tidur, biar witir dapat. Wajah-wajahnya nih wajah-wajah. Kadang sholat tahajud, kadang enggak. Iya Bu, belum tiap hari. Kata ibu masih muda gitu loh, tiap hari enggak. Nah kalau ibu mah kayaknya wajah-wajah tiap hari sholat tahajud ya Bu ya. Abu Bakar walaupun setiap hari tahajud tetap beliau witirnya habis sholat isya. Umar habis sholat tahajud, dua-duanya boleh. Kalau saya mending ngambilnya Abu Bakar habis isya 1 doang katanya. Trikul ya Bu, 1 doang tapi trikul, kulhu, falak, nas. Iya, bangga banget. 1 doang, iya trikul. Bu, sahabat pernah
sholat witir dari habis isya sampai mau subuh baru kelar. Satu rakaat itu berdirinya dari habis isya sampai mau sholat subuh. Suratnya apa? 30 juz. Ibu cuma dulu Falaq Nas 30 juz. Siapa beliau? Utsman bin Affan. Kata ibu-ibu, iya ini. Utsman itu Bu, sedekahnya keren, luar biasa, sholatnya luar biasa, jihad fisabilillahnya luar biasa, jaminannya surga. Utsman itu menikah dengan anak Rasulullah 20 ranjang. Artinya apa? Orang yang istimewa, jaminan surga. Sholat tahajudnya 30 juz. Ya Allah. Ibu apalkan? Enggak. Ya Allah. Belakang doang. Beneran nih. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma. Loh, ini belakangnya apa? Baru abasa 2. Ya Allah. Jadi tadi 17 tambah 10 27 ditambah 11 38. Karena kita tadi ngambilnya 22. Rasulullah kan sebelum duhur itu 4, maka tambahin dengan duha. Duha berapa rakaat ibu pakai? Allahu Akbar kabiro, minimalis semuanya. Kerja di mana? Bisa kali cuma 2 salam. Dalam sebuah hadis, ya, setiap ruas tubuh kita ini manasin ibu, biar duhanya gak cuma 2. Ya, saya kalau terpaksa 2 itu kalau memang waktunya mepet. Ya tadi lari-lari supaya nggak ketinggalan berangkat ke sini. Saya tadi cuma 2 memang. Ya, selama matahari terbit, ya, kita harus mensedekahkan ruas-ruas tubuh kita. Ruas itu artinya potekan-potekan ini loh Bu. Dalam tubuh kita itu ada 360 ruas. Banyak itu. Dan selama matahari terbit itu kita harus mensedekahkan 360 ruas itu. Ibu pernah sedekah? Buat badan kita sendiri yang 360 ruas. Maka 2 rakaat sholat duha itu pengganti sedekah buat 360 ruas tubuh kita. Nah, 2 rakaatnya buat sedekah, 2 rakaatnya buat minta rezeki. Kalau bisa begitu, karena memang kita harus mengeluarkan sedekah buat ruas tubuh kita. Ya, sedekah subuh misalnya. Sudah aku sedekah subuh, cukup enggak 360 ruas itu ke bawah cuman goceng? Sedekah subuh cuma 2.000 misalnya, tak cukup 360 ruas itu. Maka sedekahkan dengan 2 rakaat sholat. Bu, lu kok yang ngantuk iki jenenge? Kayaknya ngeliat saya, tapi enggak dong. 360 ruas tubuh kita harus disedekahkan setiap hari. 2 rakaat duha itu untuk apa? Sedekah ruas-ruas tubuh kita. Malu dong ya Allah, rizki dari sedekah itu. Maka kalau bisa ya Bu, ditambahin 2 lagi. Baru ya Allah rizki yang dari langit turunkan gaya kita. Tak duduk aku capek. GR gini kena tas. Aku tadi sama lupa. 2 rakaat sholat duha. Ya, kita itu cuma sholat 2 rakaat, doanya ya Allah. Ya Allah, rizki yang berhasil di langit Bu, turunkan untuk kami. Ibu tahu apa aja yang ada di langit? Ya, taunya ibu apa? Yang turun itu hujan, yang naik itu apa? Air laut naik buat jadi hujan.
Yang di atas langit turunkan untuk kami itu kan doa duha ya Bu ya. Yang masih di bawah perut bumi naikin, ya Allah Bu, ngotot amat 2 rakaat qul ya kulhu. 2 rakaat qul ya kulhu. Ya, wasansi. Waduha. Wasansinya. Ya. Ya pokoknya 2 itu ya. Ini kita tahu yang ada di perut bumi itu apa aja. Ada emas, ada perak, ada batu bara, ada emas hitam, emas hitam minyak, dipisah-pisah jadi bensin, jadi ini, jadi aspal. Gaya banget kita 2 rakaat, cuman 2 rakaat kuliah dulu, mintanya yang masih di perut bumi naikkan untuk kami ya Allah. Ngotot ya Bu, mintanya maksa. Kalau kata orang Sunda dikekerut ya, kekerut ya, berarti aku bisa lo ya. Yang jauh ya Allah dekatkan, yang susah ya Allah mudahkan. Mau nggak itu? Masya Allah. Yang haram ya Allah gitu ya, sucikan untuk kami. Masih saya tambah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya masih nambah itu juga Bu. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang kita ngatur amat ya, ngotot amat minta rizki sampai yang jauh dekatkan, yang susah mudahkan. Ya Allah. Hanya cuma 2 rakaat, kadang-kadang malu ya. Jadi sekarang coba yang 2 rakaat buat sodako tubuh kita, yang 2 rakaat buat minta rizkinya. Insya Allah. Sampai jam berapa kau udah dikeluarin semua ini? Iya betul, nggak apa-apa. Monggo, saya tak nelen ludah aja. Yang mana bisa saya makan. Nah kalau saya makan saya ngomong nggak apa-apa, sudah biasa itu lah Bu. Kita kembali lagi. Tuh 40 rakaat. Ya. Gimana dengan yang lain-lainnya ya Pak? Maka ayo di Maulid Nabi ini Bu, kita berusaha mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Mengikuti sunnah Rasulullah, dan Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu Rasul begitu cintanya kepada kita. Saya bacakan artinya. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rasul itu sangat sayang sama kita, sangat cinta sama kita. Rasul gak ingin kita umatnya ini menderita. Ya, itu di ayat yang lapor aku dulu ya. Jangan hafal doang, tapi dilihat artinya. Dan fa'in tawalau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu dikit yang bagus. Gak usah fa'in tawalau faqulnya, langsung hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca 7 kali pagi, 7 kali sore. Ya. Diapal ya Bu, fa'in tawalau, nggak usah itunya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. 7 kali pagi habis sholat subuh, 7 kali sore habis sholat asar. Maka kita akan diberikan kemudahan dunia dan akhirat kita. Baik, ibu yang dirahmati Allah, kita akan zikir sebentar.